Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Waida, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yang bernama Bapak Anwar. Beliau adalah guru mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Baik Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Oke, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Bapak sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat lagi. Nah, kemudian dengan percakapan praobservasi kita ini, saya harap nantinya Bapak dapat memperoleh informasi, kemudian masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Bapak sehingga kompetensi Bapak semakin meningkat dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid-murid Bapak kita nantinya. Namun pertama-tama yang akan kita lakukan pada percakapan praobservasi ini terlebih dahulu yaitu sebagai bentuk persiapan agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan observasi kelas kita nanti, Pak. Nah, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal, Pak, terkait kegiatan supervisi yang akan kita lakukan nanti. Nah, yang pertama, apa materi yang akan Bapak ajarkan apabila nanti kita melakukan proses observasi, Pak? Oke, materi yang ingin saya ajarkan nantinya saya sesuaikan dengan materi ataupun pelajaran yang akan saya ajarkan ke anak-anak. Insya Allah saya akan memberikan materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Seperti itu, Bu. Oke, jadi sebentar itu materi yang Bapak akan ajarkan yaitu materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Betul. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Dalam materi makhluk hidup dan lingkungannya ini, tujuan yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran itu yang pertama tentu setelah pembelajaran nanti peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasar pengamatan lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kepada peserta didik nantinya itu mampu mengidentifikasi makhluk hidup berdasar peranannya dalam lingkungan. Seperti itu, Bu. Ya, seperti itu ya, Pak. Iya. Oke. Gini, saya lanjut lagi. Saya ingin tahu bagaimana dengan area pengembangan yang Bapak ingin capai nantinya. Fokus kepada area pengembangan, tentu kita harus mengacu kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi area pengembangan terfokus kepada tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi awal yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik yang mampu paling tidak mencapai tujuan pembelajaran, kita berikan bimbingan lanjutan seperti itu. Kemudian yang terdapat kendala, kita lakukan pendampingan sehingga mampu untuk mencapai juga tujuan pembelajaran yang kita capai seperti itu. Oh iya, oke. Nah, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang Bapak sudah rencanakan? Khusus untuk rancangan pembelajaran yang ingin saya lakukan nantinya di dalam proses pembelajaran itu, saya menggunakan modul pembelajaran seperti itu. Modul pembelajaran ya tentu dengan mengacu kepada materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik seperti itu. Oh ya, seperti itu ya, Pak ya. Jadi sini Bapak itu pada saat observasi nanti akan mengacu pada modul. Betul. Modul ajar yang telah Bapak susun. Baik, Pak.
Sekarang saya ingin tahu Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan pada saat observasi nanti Pak? Media yang saya ingin gunakan pada pembelajaran nantinya itu, saya ingin menggunakan LKPD. Ya. LKPD saya berikan kepada siswa, ya paling tidak untuk mengukur kemampuan itu, kompetisi awal daripada siswa itu. Dan setidaknya dengan LKPD itu paling tidak mampu menakar, mampu menilai kemampuan siswa sehubungan dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada proses pembelajaran tersebut. Seperti itu. Oke, jadi di sini Bapak untuk media pembelajarannya fokus pada LKPD saja ya Pak? Iya. Baik, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan proses observasi atau kegiatan pembelajarannya? Saya rasa kita fokus sesuai jadwal saja Bu. Kebetulan khusus untuk proyek IPAS ini, saya punya jadwal mengajar itu di kelas 10 AT itu pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Gitu. Oke, baik Pak. Sekarang untuk pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke. Nah, setelah melakukan pra-observasi ini, percakapan kita ini Pak, apa yang Bapak dapatkan atau peroleh dari percakapan kita hari ini Pak? Yang saya dapatkan dari percakapan seperti ini betul-betul bermanfaat buat saya. Kenapa? Ditanyakan di dalamnya materi, apa yang akan diajarkan. Setelah materi, tujuan. Apa tujuanmu mengajarkan materi tersebut? Kemudian setelah itu, rencana apa yang akan dilakukan di dalam kelas. Kemudian media. Jadi lengkap semua. Jadi informasi yang saya dapatkan dari wawancara seperti ini sangat bermanfaat buat saya. Paling tidak, itu membantu saya di dalam mengajarkan materi yang sangat dan dapat bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Jadi sangat bermanfaat, banyak informasi-informasi. Kemudian setidaknya kita diminta untuk menjadi guru yang profesional dalam mengajarkan materi sehingga tujuan pembelajaran tersampaikan kepada peserta didik. Seperti itu. Pak, baik. Alhamdulillah Pak. Mungkin inilah rangkaian dari proses observasi kita. Nah, mungkin di sini saya akan mengingatkan Pak, setelah melakukan observasi dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali Pak percakapan pasca observasi. Oh iya. Jadi nanti ini kita akan didampingi oleh seorang pengajar praktik, yaitu Bapak Muhammad Idris. Masya Allah. Ya. Setelah nanti diobservasi, iya, Pak. Oh, ada wawancara seperti itu. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi nantinya kita pas observasi ini tujuannya untuk sebagai refleksi dari observasi yang telah kita lakukan Pak. Oke. Baik, terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Baik, itulah tadi percakapan pra-observasi kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kelas untuk proses observasinya. Oke. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap? Udah siap. 1, 2, dari salam gimana Pak Guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik Pak. Sehat? Sehat. Siap untuk belajar semua? Siap. Taruh hari ini kita belajar
tahu materi yang akan kita pelajari hari ini? Tahu, Pak. Tahu. Oke. Materi apa itu? Materi tentang hidup dan lingkungannya. Tapi sebelumnya saya ingin mengecek dulu kehadiran kalian. Ya, hari ini saya mau tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir atau berhalangan hadir pada hari ini. Ya. Ahmad Aditya. Iya, sehat? Ahmad Aditya. Hardi. Sehat? Sehat, Pak. Oke. Arvin. Ada, Pak. Anwar. Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Oke. Semoga sehat. Ini, Pak. Jadi sehat ini? Sehat? 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 Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Nah sekarang kita akan lanjut pelajaran karena sudah sehat semua, siap untuk belajar semua. Hari ini kita akan belajar materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak sekalian, tahu tidak makhluk hidup? Tahu? Oke. Tahu bedanya makhluk hidup dengan makhluk tak hidup atau benda mati? Tahu. Tahu. Apa bedanya? Ciri-cirinya. Dari ciri-cirinya. Ciri-ciri makhluk hidup. Tahu apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Tahu. Apa itu? Yang pertama apa? Bernapas. Itu membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati. Nah, kalau makhluk hidup pasti bernapas, itu menandakan bahwa makhluk hidup itu hidup dengan bernapas. Ciri-ciri yang kedua apa? Bergerak. Benda mati tidak mampu bergerak, tapi makhluk hidup mampu bergerak. Karena ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Oke? Pengamatan lingkungan sekitar. Sekarang saya mau tanya satu persatu. Pernah lihat semua hewan binatang? Kambing, ayam, sapi, kuda, tumbuhan, menjadi, berkasi, coba. Pernah lihat? Kesemuanya itu termasuk Hidup. kenapa bisa disebut dengan makhluk hidup? Karena memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kalian ketahui yang pertama tadi adalah bernapas. Hewan bernapas ya. Tumbuhan bernapas juga. Bernapas ya tumbuhannya. Bernapas. Hewan itu bernapas dengan apa? Ada yang bernapas dengan paru-paru, ada yang bernapas dengan lisan, ada yang bernapas dengan yang namanya kulit, ya. Nah, kemudian tumbuhan ada yang bernapasnya dengan apa? Daun itu ada pada bernapas dengan stomata ya. Itu daun. Terlebih lagi manusia itu bernapas dengan apa? Ya, menggunakan organ-organ pernapasan. Yang pertama apa? Masih ingat? Pelajaran sebelum-sebelumnya di SMP di atas mungkin. Yang pertama adalah organ pernapasan. Pertama adalah hidung. Kemudian yang kedua adalah apa itu? Masih ingat? Faring. Kemudian itu sampai ke paru-paru. Kemudian ciri-ciri yang kedua bergerak. Makhluk hidup itu mampu bergerak. Ya, itulah bedanya makhluk hidup dengan benda mati. Makhluk hidup mampu menggerakkan organ-organ
bagaimana dari akar ke batang ke daun. Jelas bisa terlihat, bisa dibedakan pada binatang atau hewan. Gerakannya bisa berjalan, berlari, keluar ya, betul tidak ada. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, setelah bernapas dan bergerak, yang sering Anda makan yakni apa? Ada pada telur, ikan, daging, ya. Setelah itu kita butuh yang namanya apa? Setelah karbohidrat.
Jadi hari ini kita telah belajar materi tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ya ini kita sudah mempelajari ciri-ciri makhluk hidup dan lingkungannya. Ah, tadi Anda sudah belajar. Bisa disebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama apa? Bernapas. Bernapas, bergerak, untuk makan, kemudian berkata dan rangsangan, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan sisa, kemudian adaptasi. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ya. Kemudian ada juga komponen lingkungan hidup, di mana makhluk hidup berada. Ya. Komponen lingkungan hidup ada dua. Ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Komponen biotik dibedakan lagi menjadi dua. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat organisasinya dan peranannya. Tingkat organisasinya itu dibedakan menjadi, yang pertama ada disebut dengan individu, kemudian yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat ekosistem. Itu apa yang sebenarnya individu? Individu merupakan apa? Coba Anda bisa sebutkan individu contohnya? Seekor kambing, sebatang pohon, seorang manusia. Itu individu. Kalau populasi, kumpulan individu yang hidup bersama pada waktu dan tempat yang sama. Contoh, seekor ayam bersama seekor ayam, hidup bersama seekor ayam, hidup bersama seekor ayam. Sebatang pohon kelapa bersama seekor sebatang pohon kelapa digabung menjadi satu, disebut dengan populasi. Seorang manusia, seorang siswa belajar bersama dalam kelas disebut dengan populasi, dan seterusnya. Oke? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke ya? Jadi saya rasa hari ini cukup sampai di sini pertemuan. Saya ingatkan kepada anak sekalian, semangat belajar ya, semangat terus belajar bisa sampai meraih cita-cita kalian. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ingin ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan penggerak semuanya. Kali ini sampailah kita pada tahap kegiatan pasca observasi, di mana setelah kita melaksanakan kegiatan pengamatan langsung atau observasi kelas terhadap kegiatan pembelajaran rekan sejawat saya, yaitu Bapak Muhammad Anwar SPD. Dan pada hari ini, alhamdulillah sudah didampingi dan disaksikan langsung oleh Bapak pengajar praktik Bapak Muhammad Idris. Jadi langsung saja, mari kita mulai kegiatan pelaksanaan pasca observasinya. Baik Pak Anwar, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya Bapak telah melakukan proses pembelajaran di kelas.
Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses observasi kemarin? Terima kasih Bu. Perasaan ditanyakan, perasaan tentu ada perasaan bahagia, haru setelah melakukan proses pembelajaran di kelas, karena sebagai seorang guru mampu dan telah mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya, walaupun di dalam transfer ilmu ini mungkin ada hambatan, kendala. Itu saya rasa itu wajar dalam sebuah proses belajar mengajar. Tapi secara umum alhamdulillah saya merasa bangga, terharu setelah melakukan pembelajaran ini, mampu mentransfer ilmu kepada peserta didik kami. Ya, alhamdulillah ya Pak. Saya pun menilai demikian bahwa pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin itu sudah berjalan dengan baik. Nah, bagaimana Bapak menilai sendiri performanya dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Kalau disuruh menilai sendiri tentu tentu itu bersifat subjektif ya. Tapi kalau disuruh menilai, alhamdulillah saya sudah bisa mengajarkan, mentransfer ilmu berdasarkan rencana yang sudah saya buat sebelumnya, dan saya mengikuti setiap tahapan-tahapan dalam pembelajaran itu, mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutupan. Seperti jadi sejauh ini saya menilai walaupun itu subjektif, alhamdulillah saya sudah melakukan tahapan-tahapan itu sesuai dengan rencana yang telah kami buat. Ya, baik Pak. Apa yang membuat Bapak Anwar menilai demikian? Kembali lagi, sebelum melakukan kegiatan proses belajar mengajar, tentu sebagai seorang guru harus mempersiapkan segala sesuatunya, dalam hal ini merencanakan apa yang akan dia buat di dalam kelas. Jadi tentu kita berpedoman kepada rencana kita, mulai dari proses itu saya ulangi tadi, mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan intinya seperti apa, dan penutupannya juga kita harus rencanakan dari awal seperti itu. Jadi saya sudah berbuat semaksimal mungkin mengikuti rencana itu dalam prosesnya, dan itulah yang terjadi, yang kita lihat bersama-sama pada saat kegiatan pembelajaran. Begitu ya Pak ya. Baik Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh tentu, boleh sekali Bu. Jadi begini ya Pak ya, menurut saya pembelajaran yang Bapak sudah lakukan kemarin itu sudah sangat baik. Alhamdulillah. Nah, di sini ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang saya amati kemarin. Yang pertama itu mengenai tujuan pembelajaran, di mana itu Bapak sudah mampu menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik secara lisan maupun tulisan, dan tentunya tujuan ini tercapai pada siswa. Nah, kemudian untuk aspek keterampilan membuka, melaksanakan, dan menutup pelajaran itu juga Bapak sudah miliki kompetensinya dan keterampilannya. Kemudian pada aspek konten pembelajaran, Bapak juga sudah mampu menggunakan konten pembelajaran yang bervariasi, kemudian disampaikan dengan secara jelas dan runtut. Nah, baik Pak, mungkin di sini saya cuma mengamati pada bagian model pembelajaran, mungkin Bapak bisalah gunakan model pembelajaran yang terbaru seperti pembelajaran berdiferensiasi dan lain-lain. Nah, baik Pak, mungkin seperti itu hasil pengamatan saya kemarin Pak. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Ya, mendengar penilaian dari Ibu tadi, karena Ibu yang mengamati sendiri, saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Tentu itu sangat objektif menurut saya. Ya mungkin saya sebagai seorang guru tidak menyadari hal itu. Tapi ini adalah sebuah saran buat saya untuk lebih memperbaiki dalam hal ini. Pembelajaran berdiferensiasi itu penting. Kenapa demikian? Karena salah satu tujuan pendekatan berdiferensiasi ini adalah untuk mengetahui kemampuan awal dan kebutuhan belajar siswa, dan itu sangat penting buat saya. Kenapa kebutuhan belajar siswa itu berbeda-beda? Karena peserta didik kita harus sadari bahwa adalah seorang yang unik, memiliki gaya belajar, kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tentu pengetahuan awal juga yang berbeda. Oleh karena itu saya mungkin harus menyadari itu, bahwa dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu belum melakukan asesmen diagnostik, dan itu sangat penting. Itu tadi kembali kepada
mengetahui pengetahuan awal siswa, gaya belajar siswa, kemudian kebutuhan belajar siswa. Saya rasa itu, Bu. Ya. Baik Pak, kemudian kalau kita berbicara mengenai kendala nih Pak ya, Ya. kira-kira apa kendala yang Bapak temui pada kegiatan pembelajaran kemarin? Ditanya kendala, Bu, Tabe, kembali lagi kepada gaya belajar, pengetahuan awal, kebutuhan belajar siswa. Saya perhatikan, saya harus menyadari itu bahwa ada beberapa siswa yang mungkin ya belum bisa untuk berkolaborasi dengan teman-teman kelasnya. Contoh ketika saya menyodorkan LKPD, ada beberapa siswa yang saya lihat perhatikan masih bingung mau diapakan LKPD itu. Nanti ketika kita melakukan pendekatan secara persuasif, kita datangi, kita berikan pendampingan, dan barulah anak tersebut bisa untuk bekerja dan menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Ya, ini kendala yang pertama adalah itu tadi, pengetahuan awal siswa yang belum kita ketahui karena belum melakukan asesmen diagnostik dari awal. Itu saya rasa itu, Bu, pengetahuan awal dari siswa. Jadi kendala Pak Anwar itu yaitu terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Ini kan ada kegiatan belajar, kemudian minat belajar dan profil belajarnya, dan tentunya ini terkait dengan penilaian awal atau asesmen diagnostik awalnya peserta didik. Nah, terkait kendala yang sudah Bapak Anwar sebutkan, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bapak terhadap kendala ini? Kita harus sadar bahwa kita sebagai seorang guru itu kita dituntut untuk terus berinovasi, mengembangkan kompetensi kita. Karena kenapa? Kita ini adalah pendidik, tentu kita mau mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa. Kita tidak mau gaya monoton, itu saja. Dari tahun 0 sampai sekarang kita harus terus berinovasi dalam pendekatan maupun model-model pembelajaran yang kita bisa berikan kepada siswa. Oleh karena itu, saya pribadi dalam mengembangkan kompetensi kami, tentu yang pertama adalah melalui platform Merdeka Mengajar itu. Kita harus belajar di dalamnya, apalagi di platform Merdeka Mengajar ini banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, kemudian kita aktualisasikan, aplikasikan di dalam kegiatan belajar mengajar kita di kelas. Kemudian di samping itu kita juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Apa kekurangan kita, apa yang harus dilakukan untuk menutupi kekurangan itu, memperbaiki kekurangan itu, sehingga tercipta kondisi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Seperti itu, Bu. Jadi yang pertama, ya, tentu pengembangan kompetensi melalui referensi platform Merdeka Mengajar, dan tentu dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, lantas kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana tadi? Kemudian, kapan kira-kira rencana Bapak yang sudah sebutkan tadi itu akan dilaksanakan? Yang pertama, tentang rencana, hari ini di semester ini kan kita guru diarahkan semua ke platform Merdeka Mengajar. Itu kan kita dituntut untuk masuk ke dalam itu, login masuk ke dalam, kemudian apa yang menjadi rencana kita, apa yang tindak lanjut kita, apa aksi nyata kita, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat. Tentu karena saya mengampu mata pelajaran proyek IPAS, tentu saya akan paling tidak dari awal itu berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang sama dengan saya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan guru mata pelajaran yang lain. Tentu yang pertama adalah itu guru mata pelajaran yang sama dengan yang saya ampuh. Itu saya rasa itu, Bu. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa ya Pak rencananya. Baik, hasil supervisi hari ini saya sudah catat Pak dalam form observasi ini. Nah, silakan Bapak tanda tangani di bagian sini Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Nah, sebagai penutup Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan banyak, Bu.
mulai dari pembelajaran, mulai dari saran apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang harus saya lakukan untuk menutupi dan memperbaiki kekurangan itu ke depannya. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dari percakapan hari ini. Tentu percakapan ini saya harapkan mampu menghasilkan perbaikan-perbaikan di masa akan datang dalam hal pentransferan ilmu kepada peserta didik, seperti itu. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Saya persilakan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dari kegiatan kita hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama dulu saya ingin mengapresiasi kegiatan hari ini. Apa yang Ibu Nurmawaida lakukan, kemudian Pak Anwar, itu luar biasa. Yang kedua, terima kasih atas kesempatan bersama hari ini. Saya sangat senang bisa bersama hari ini. Terkait dengan percakapan pasca observasi yang kita lakukan tadi, luar biasa Bu, sangat jelas tergambar bagaimana observasi kelas yang dilakukan pada pembelajaran Pak Anwar. Ini menarik, percakapan ini sangat menarik. Harapannya mudah-mudahan proses pembelajaran ke depannya itu semakin dikembangkan Pak, sehingga kita bisa memberikan kualitas terbaik, mutu terbaik terhadap anak-anak kita. Harapannya begitu Pak. Jadi sukses untuk Ibu Nurwaida, sukses luar biasa. Pak Anwar, terima kasih ya Pak. So, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai bahala dan bisa mengantarkan anak-anak kita semakin sukses ke depan. Terima kasih Bu, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Baik, alhamdulillah kegiatan pasca observasi kita hari ini sudah selesai. Dan sebelumnya saya kembali ucapkan terima kasih kepada rekan saya Bapak Muhammad Anwar, terima kasih banyak Pak. Dan kepada Bapak pengajar praktik yang sudah sempat mendampingi hari ini, terima kasih banyak Pak. Nah, baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak.